Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Gus Harip Channel. Yang mana pada saat ini saya lagi keluyuran. Keluyuran saya tujukan ke teman saya atau partner saya di atas panggung, yaitu Cak Isbandi Handika, yang pada saat ini berada di kawasan Talok, Turen, Kecamatan Turen. Dan pada saat ini saya berada di rumahnya Cak Isbandi. Cak Isbandi ini adalah seorang seniman ludruk juga MC. Kebetulan sekali Cak Isbandi ini sering sekali pegang peranan utama di setiap panggung, dari ludruk ke ludruk, dan juga berprofesi sebagai sutradara di kawasan Malang. Ini coba saya mau ngomong-ngomong sama Cak Isbandi. Selamat siang Cak Isbandi. Selamat siang. Ya. Loh, ini kok enak-enaknya kalau pipo karo ngudut iki ceritane iki piye? Isih bulanan apa ya apa gak poso iki? Ya apa ya, kayaknya ini kano kegiatan ya sementara iki wis duduk manis. Iso ya karo nyekel pipo iki ambek ngenteni teko. Ambek ngenteni apa ngenteni adzan maghrib saiki ya wis diadani dhisik. Lah mangkane iku. Sorry Cak Isbandi, berbagi pengalaman dan juga di sini saya akan bertanya dan lewat channel YouTube saya Gus Harip. Kebetulan sekali banyak penggemar-penggemar kesenian ludruk yang ada di kawasan Malang, dan juga umumnya ini banyak sekali teman-teman saya dari Batam, dari luar pulau, dan juga bahkan dari Hong Kong dan juga Afrika yang eksis untuk menyaksikan channel saya setiap hari. Ini kepingin tahu, Cak Isbandi ini mulai karir ludruk itu mulai tahun biru ya? Aku mulai terjun di dunia kesenian itu tahun 86. Terus awal mula sing deloki sampean iki ludruk apa iki, Cak? Pertama melok ludruk pertama kali itu Bintang Purnama gedong di daerah Sitiarjo, Pujiarjo. Bintang Purnama iki ludruke sapa iki? Ludruke almarhum Pak Suwoto. Pak Suwoto, Pujiarjo. Sampai pirang wulan gedong di Pujiarjo, Cak? Alhamdulillah 3 wulan balik kanggo apa ya, memang nasib wong gedongan nek pas laris ya oleh kaya gak payu ya ngono iku lah. Gedong iku sampai 3 wulan. 3 bulan. Bukan jaluk surat pindah pisane nang Pujiarjo. Urung patek diakoni. Waktu itu sekitar tahun kepala 8 sampean gedong di Pujiarjo biyen niku barengane sapa wae barengane? Barengane sing saiki sing ana umur iku misteri Cemblek arek Gandrak Sil. Nek laine insyaallah wis tutup usia kabeh. Oh, termasuk sampean iki sing awet yo. Alhamdulillah sampai ini dikek panjang umur, sehat, itu sing nomor 1. Ya, kemudian nek perbedaannya antara ludruk saiki karo biyen. Nek ludruk biyen itu diawali dengan belajar itu lewat gedong-gedong. Nah, berhubung saiki ku ojo maneh kok gedong ya tanggapane wis arang-arang ludruk. Iya. Tapi alhamdulillah kita sebagai seorang seniman, terutama kesenian ludruk, masih tetap bertahan gunanya untuk melestarikan budaya bangsa kesenian ludruk. Iya, benar. Nah, terus di waktu tahun kepala 8 itu pasti ada 2 yang mau saya pertanyakan. Nek wong gedong iki ada suka dan duka. Nah, saiki tak takokno dukae dhisik iki. Dukanya selama gedong 3 bulan Dek Pujiarjo iki ya apa? Ya, dukae seorang seniman tobongan nek wis
habis maghrib pasti semua keluar sing didelok iku langit. Dalam arti Langit lek kondisine cerah pasti harapan kita ludruk main oleh bayaran, tapi lek wis mungak langit mendung ya wis alamat ludruk gak main ya balik gak ada apa-apa. Nah, lek ngono padha karo pengalamanku, lek ngono lek setiap maghrib iku nguasno langit iku mangan iso ibu. Itu sudah pasti. Itu wis pasti kok kadang kepengin mangan ae lek ludruk gak tau main ya dodol klambi wae. Nah itu dukane ludruk belajar biyen ya. Nek sukai. Sukai yang jelas kita lebih banyak saudara. Apalagi nek pas tobongan rame ya titik akeh kita bisa mendapat penghasilan. Ya yang jelas kalau boleh cerita sebetulnya hasil nobong itu nggak bisa lah untuk mencukupi keluarga cuman karena kita senang dan kita ada bakat di situ. Bahkan jujur ini kalau boleh saya bilang, sebelum saya pernah waktu itu belajar dan sempat break selama 6 tahun, kemudian bekerja di pabrik udang BMI Dampit itu selama 10 tahun. Tapi di situ saya kembali ikut nobong dan ternyata memang sebagai manusia hidup itu punya prinsip. Waktu itu posisi saya itu sudah supervisor dan membawai hampir 400 anak buah. Karena terlalu seringnya saya tinggal, ada job diberi 2 pilihan. Karena jiwa saya di seni, saya berhenti menjadi supervisor ngebono ludruk. Nah, waktu itu ya boleh dibilang waktu itu tahun itu ludruk memang kalau waktu jobnya masih rame memang bisa menghidupi keluarga dan bisa menyekolahkan anak. Ternyata ke depan bukan malah ludruk gak pati payu. Tapi ya mau gimana lagi, memang itu pilihan hidup, ya harus kita jalani. Yang penting kita optimis dan nurut wejangane sing sepuh-sepuh biyen. Kita menjadi seorang seniman harus multifungsi, maksudnya dikongkon sembarang gelem, dan kita memang harus belajar dan kita bisa. Terus selama sampean menjadi pegawai pabrik urang selama 10 tahun, bahkan sampean iki wis terangkat menjadi supervisor, membawa memimpin kira-kira hampir ratusan orang, terbawa dengan hati nurani yang mempunyai darah dan pikiran keseni. Sampai sekarang sampai sini gini ludruk ya. Tetap karena dunia saya di seni itu. Terus yang menjadi tertarik sampean iso abot nang ludruk daripada nyambut gawe di pabrik iki apa ya? Yang jelas dari hati kecil saya bukan cuman ingin menjadi seniman, tapi saya ingin menjadi pelestari budaya. Yang jelas seni tradisional ini peninggalan nenek moyang kita, terus sopo maneh sing kate terusno nek awake dhewe. Betul. Makanya kaya aku sampean barang iki mangko termasuk seniman atau pemain ludruk di kawasan Malang yang termuda ya. Iya, ya benar. Termuda kaya awake dhewe iki tuweke sak piro. Makanya kadang bingung. Bukan nggak bisa, mas saya dewe saat ini misalnya harus di TD dan pemeran nom bisa, tapi dodol rai dodol rai diwedaki ora dadi putih malah dadi ungu teo. Wis diwedaki malah gak karu-karuan. Terus pemain ludruk sadurunge awake dhewe iki sing dadi favorit sampean iki sapa iki? Yang jelas di hati dan pikiran saya untuk favorit dan yang jelas guru besar saya tidak ada lain selain almarhum Bapak Muhammad Jamil. Itu yang bisa menjadikan saya sampai sekarang. Dan mohon maaf kalau saya sebagai katakan anaknya di dunia seni
belum bisa membalas apa-apa, tapi beliau sudah lebih dulu diambil yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan diterima semua amal baiknya dan diampuni segala dosanya. Kemudian anak turunnya di dalam arti mendidik awake dhewe dadi seorang seniman ludruk ini akan bisa memperlama kokohnya kesenian Jawa. Dan yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan pesan almarhum, tolong kamu di mana-mana, diambil ludruk mana, nomor satukan disiplin. Wah, itu memang perlu Pak ini ya. Ini perlu. Kemudian sakwise Pak Jamil kaono. Sakwise Pak Jamil kaono. Iki sedikit demi sedikit, katakan saja, kualitas penampilan ludruk itu sedikit berkurang. Itu sebetulnya bukan dari apa, namun dari dukungan anak-anak muda atau generasi ini nggak kaon loh guys. Yang jelas begini Mas Agus. Terus harapan sampean untuk ludruk di tahun ke depan ini ya apa ini? Mungkin ada kesan untuk pemuda-pemuda atau generasi-generasi yang bakatnya terpendam atau keinginan yang belum bisa terlaksana untuk menjadi seniman ludruk ini menurut sampean ya apa? Ini sekali lagi kalau boleh saya bilang, benar senior kita di dunia seni tradisional khususnya ludruk ini banyak, tapi menurut pengetahuan saya yang paling telaten, yang paling bisa ngomong anak, mengajari di panggung, mulai dari disiplin waktu, disiplin dalam panggung, terus mengabdi ke cerita, itu selain almarhum saya kira untuk saat ini belum ada. Apalagi bahkan untuk saat ini, jujur saja, meskipun di Malang ini yang terbilang muda, saya sama sampean, mungkin kalau dalam diri kita merasa bahwa Nek Isbandi sama Mas Agus itu pasangan yang paling fenomenal lah ya. Padahal di belakang kita sebetulnya kita berdua ini banyak di gunung konco-konco. Ya. Masalahnya apa? Karena prinsip yang diberikan oleh almarhum, siapapun itu, kalau memang tidak bisa diajak untuk disiplin, kita wajib menegur. Ya, makanya kadang kita sendiri sering diseseno karo, jujur aja saya ndak tutupi, karo bolo-bolo kadang diseseno. Karena apa? Nek Isbandi Mbak Agus bahwa pernah ada yang mengatakan kita berdua ini predator. Predator itu pemangsa ya. Predator itu pemangsa, tapi tujuan kita kan untuk yang lebih baik. Nah sebetulnya begitu ya, mungkin bagi orang-orang yang menganggap bahwa kita itu adalah orang kedus, orang kereng, orang jahat dan lain sebagainya, mungkin itu adalah orang yang gagal paham saja dan kurang paham apa sih tujuannya awake dhewe iki kok duwe sifat kayak ngene. Tapi kanggone awake dhewe kuwi gak usah dipikir, wis apa wis apa cari sing nilai. Dan yang jelas kemudian untuk mendorong dan memberikan semangat, menambahkan keinginan untuk teman-teman yang mempunyai jiwa seni yang usianya masih muda, menurut sampean caranya ya apa? Makanya untuk generasi muda kita yang punya talenta di dunia seni, ini sangat disayangkan sekali. Sebetulnya banyak anak-anak muda kita yang ingin terjun ke dunia seni, cuman khususnya untuk di wilayah Malang Kabupaten ini memang sangat rentan dan sangat sulit, ya terutama karena tobongan, istilah tobongan atau gedongan itu tidak ada, terus wadah untuk mereka belajar
sangat minim sekali. Sebetulnya seperti kita ini bukan benci, malah senang kalau ada anak-anak muda yang ingin belajar, ingin mengerti gimana sih sebetulnya seni tradisional khususnya ludruk ini seperti apa. Kalau pengalaman saya di luaran itu banyak sekali anak-anak yang ingin seperti itu, cuman mereka bingung kita harus belajar kemana, dan kita harus menimba ilmu untuk belajar seni itu ke siapa. Nah, saat ini memang jadi tadi seperti yang katakan di Malang khususnya kabupaten ini masih minim dan bahkan hampir tidak ada tempat untuk mereka belajar. Jadi itu. Tapi sedikit ada perbedaan teko aku guys. Ya. Nah, jadi coba ini ya untuk teman-teman muda yang ada di kawasan Malang, terutama yang melihat dan mendengarkan pembicaraan saya dengan Jais Bandi yang ada minat untuk menjadi seorang seniman ludruk, itu jangan patah semangat, jangan terpanjang dari kurangnya fasilitas, jangan terpanjang dari kurangnya alat-alat. Kalau belajar ludruk itu monggo yang mau. Saya tidak keminter, saya tidak merasa profesional, Jais Bandi tidak merasa menjadikan seorang tokoh ataupun pakar, tidak. Untuk teman-teman muda yang kepingin belajar silakan hubungi saya atau Jais Bandi, bisa ke teman yang lainnya, bisa monggo. Yang jenengan anggap sebagai favorit Anda di dalam pemain ludruk siapa, nanti bisa Anda datangi. Tanda pun juga begitu. Yang mempunyai keinginan untuk menjadi tanda silakan datang ke rumahnya. Senior ludruk kepingin iso ngidung Meduro teko nang Makwir, kepingin iso ngremo teko nang ngene Retno Agustin, kepingin meranan iso teko nang Mbak Elo, monggo silakan. Itu Jais Bandi ya. Dan saya tambahkan khusus untuk anak-anak muda yang ingin belajar dan bisa paham dan mengerti di kesenian tradisional. Nek saat ini kalian ingin belajar sudah sangat enak. Karena apa? Belajar kalian bukan di gedongan lagi. Kalian belajar langsung terop, sudah mendapatkan bayaran yang boleh dikatakan sudah bagus. Kalau zaman saya sama Cak Agus belajar diajar dan tidak pernah mendapatkan uang. Nah, nek saiki belajar dibayar. Nah, kalau dulu waktu di Tobongan, ya, ini jujur, nek main penonton rame paling wakeh bayaran itu 5.000. 5.000 piye zaman biyen 500 wis apik. Bahkan saya dulu 1.000. Tapi karena niat saya ingin bisa dan ingin belajar, selama ikut Tobongan sama sekali saya tidak pernah menerima bayaran. Tapi kalau sekarang Anda ingin belajar, ayo belajar nang terong, minimal Anda sudah mendapatkan uang 100.000. Ya. Itu enaknya sekarang. Minimal itu ya. Minimal. Daripada WDW belajar leren kok neraka. Aduh. Saya dulu ya, ingin menjadi seorang ludruk. Bukan seniman loh, kalau seniman saya masih kurang banyak butuh belajar. Pingin jadi ludruk, gedongan nek main 3.000, 2.000 nggak main, nggak tahu apa. Setiap datang saya pasti korban 30.000. Ya contohnya? Ya contohnya. Tuku memberikan rokok. Saya ajak ngobrol. Cuma saya punya prinsip, belajar korban tidak masalah, tapi saya punya angan-angan kapan saya bisa seperti mereka. Nah, akhirnya ya perjalanan itu ndak mulus, ya kadang bisa neni, dan diarani pencuk, kata-kata pencuk towo. Nah, jadi itu teman-teman ya, adik-adik semuanya untuk pecinta ludruk ya. Anda nggak harus datang ke saya, Anda nggak harus datang ke Jais Bandi, banyak tokoh-tokoh ataupun banyak di Malang. Senior yang ada di Malang ya. Itu masih ada ini sekarang, ada Cak Marsam. Cak Marsam itu lengkap ya. Rawit oke, vokal oke, cerita oke, serba bisa lah, serba bisa ya. Siapa yang menjadi favorit jenengan untuk teman-teman muda generasi belajar, siapa yang dituju?
Kalau nggak tahu alamatnya tanya ke saya lewat komennya di Agus Sarip Channel. Monggo. Mau datang ke kita dipersilakan. Dan Anda tidak perlu bingung harus gimana. Nol, kita nggak pingin ada biaya itu. Karena terus kita kepingin belajar nang sampean iki syaratnya apa? Ya nek bosone lutut nek bene pengen belajar nggo beras sak. Nah, pitike gak usah gede-gede. Gede sing dasi saene, jalune saene. Nah, itu anune lutruk. Silakan monggo yang mau belajar monggo. Saya buka pintu untuk guys. Iki ono mana sing ati tak takokno timbangane lali ya. Iya. Sampean berposisi sebagai sutradara untuk di Malang. Bahkan saya mendengar lewat melihat mata ini melihat ya. Mendengar lewat kuping saya, ini sampean berhasil mendidik bosone lutruk. Mendengar lewat telinga. Nah, ya. Mendidik nyonyai sampean jadi seorang seniwati ludruk. Loh, iki abon lho padahal, tapi sampean kok iso iki carane ya opo carane? Ini Mas, karena saya tahu dia punya bakat untuk di bidang seni ya, daripada dia cuman ikut tembang kenangan ke sana nggak dapat uang, malah kita mengeluarkan uang. Dan itu saya ambil sisi positifnya. Ya memang saya ajari mulai dari nol, tapi bukan berarti dia seorang istri harus saya istimewakan, enggak. Saya samakan dengan teman-teman yang lain. Kalau istri saya ajari enggak nurut dan salah, tetap saya marah. Oh, marah. Terus mari ngono, sampe nek belajari wong iki mang kudu wong ludrukan kok iso moro-moro dadi ludruk iki mau. Lek belajari iki di waktu opo? Opo tepak nang sawah, opo tepak bantaran tangan opo ya opo? Ya yang jelas ya sambil jalan, boncengan. Itu saya arahkan harus seperti ini. Dan harus sering-sering melihat dan membuka YouTube, karena dunia seni ini tidak ada sekolahnya. Ya memang belajar di situ. Nah, saya di YouTube. Dan harus saya tambahi gimana. Ya nih saya untuk ya lek bengi karo turu-turu diomongin lek tadi iki ngene, lek tadi iki kudu ngene, dan itu harus kamu pahami. Sekali kamu sudah memegang itu, main lagi cerita tetap. Nek kamu masih tanya ke saya berarti kamu bodoh. Itu saya pendidik saya ke istri loh. Bukan jahat, ajari memang. Nah, nyonyai sampean ono omah ya iki, guys? Ada. Coba aku tak kepengin takon. Gini. Aku tak kepengin takon, guys. Yo enggak apa-apa ta. Nah, gini. Oh. Gini toh. Wadah, lah iku dadi masake krenyes-krenyes saya ket nang krungu. Tak pikir lek gorenge wak tongkol tibake wajan didukno dikai banyu nyas-nyos ae. Ini untuk tahapan bagi pemula-pemula yang ingin belajar. Jadi biar tidak menutup kesempatan untuk mereka belajar dan mereka tidak ya apa istilahnya belum berperan sudah menyerah. Jadi yes, kita ambillah ini sosok istri saya ini memang nol Mas dulu. Belum ya aku tanya gimana prosesnya istri saya bisa menjadi orang panggung. Saya mengajak adaptasi istri saya ini enggak cukup 1 tahun 2 tahun. Nah, dulu kan melo jangankan sama perempuan nyanyi yang tandai dia pasti marah cemburu. Tapi dengan kesabaran saya pernah harus adaptasi. Alhamdulillah sekarang memang adaptasi itu perlu aja adaptasi itu. Adaptasi. Liru tau. Ya tau. Sorry ya. Sorry. Sampean itu istilahnya menjadi istrinya seorang pemain ludruk. Kak Isbandi gak mau dikatakan sebagai seniman karena kekurangannya masih banyak. Nah, menjadi pemain ludruk. Lho sampean iki lho enggak tahu ludruk kok moro-moro dadi bojone Cak Isbandi kok gelem melok ludruk iki lho. Yang menjadikan sampean iki tertarik karo ludruk iki apa to? Oh, masa itu gini loh. Memang ya, saya tuh
dari sekolah SMP sampai SPG itu saya sudah punya bakat-bakat seni. Sering ikut drama, yang menyanyi, pokoknya sering itu. Dan itu saya kenalan sama Pak Es itu saya diajak pertama kali ludruknya Pak Catur. Dan saya nol, nggak tahu sama sekali dan saya tidak tahu ludruk. Tapi setiap kali saya mau tampil gitu ya, saya tanya, ini mainnya ceritanya ini. Saya kalau mau ditanya, saya jadi apa? Saya harus bagaimana? Itu saya tidak bosan-bosan harus selalu tanya dan tanya. Nah biasanya uang pemula itu naik panggung itu nervous atau grogi. Nah, sampean untuk mengantisipasi ojo sampai grogi itu apa tuh? Gini, kan saya memang dulu tuh sudah sering tampil di panggung. Jadi saya tuh tidak punya istilah grogi atau tidak punya. Memang saya sudah sering tampil. Jadi ya biasa-biasa saja. Satu-satunya contoh, dulur ya, iki pemain ludruk si anyar gak duwe isin, tapi resepnya situ pendak musim spring enom mesti jangan bung. Mulai tadi rai gede. Ini resepnya ini nggak guyon. Coba kita lagi menyaksikan dan mendengarkan keterangan Nyonya Isbandi ini apa ya. Ya memang gimana ya, orang panggung itu betul-betul mental. Pertama saya diajak oleh Pak Isbandi itu betul-betul saya tuh nggak kenal ludruk itu bagaimana dan pemainnya bagaimana. Pertama kali saya tuh ya penuh dengan apa ya, intinya itu nggak sehati sama saya lah. Orang panggung itu seperti ini, gitu tapi lama-lama saya kok gimana ya, wes kadung seneng kalau bujuku seperti ini akhirnya saya juga apa ya, harus bisa mengimbangi. Nah, memang itu memang kita berubah atau alihkan pembicaraan kita dalam dunia seni dan senang tadi. Memang orang seni itu menjadikan orang senang ya. Nah, betul. Tapi senang jangan menjadikan senang. Nah, kalau kita itu searah dan sehati, apapun yang terjadi, apapun yang kita dapat, kita menyadari iku kena dike jenenge wong murah tangga. Ya betul. Rumah tangga. Dileh maneh. Jadi boleh ditanyakan yang Gus sama yang bersangkutan apa dalam tahap pembelajaran dia pernah saya istimewakan karena wah bojone sutradara pasti dia boleh ditanyakan. Itu sudah menjadi catatan saya. Itu mesti pertanyaan itu menjadi catatan. Aku jadi guru ya, aku tak belajar ngono loh. Makanya ini cuma sebagai edukasi pembelajaran dan pada mereka kadang ya mohon maaf ya, kita ndak sudon atau kadang pasti ada lah bojone pasti itu ndak sama sekali saya. Itu sudah pasti. Makanya awake dhewe mau ngomongan iki karena apa? Nek ono Isbandi, ono Agus, ono Isbandi, ono Sarip, ono Paidi, ono Sarip. Nah, saiki ono sapa jenenge Saropa. Saropa. Sapa? Tak jeneng Mistun enggak? Terus carane Cak Isbandi iki belajari sampean karena sampean iki masih belum paham dengan alurnya ludruk. Iki opo sampean iki pernah dididik dengan cara piye ngono? Caranya mendidik Cak Isbandi. Ya pastinya kalau nggak begitu kan saya nggak bisa, kan saya nol podo, nggak tahu apa-apa masalah Kalau wis nol podo. Nah betul. Jadi saya nggak ada apa-apa, saya tuh kosong masalah seni ludruk itu kosong sama sekali. Tapi saya mau belajar. Mas itu kalau mendidik saya itu sangat-sangat keras. Kadang-kadang saya tuh sampai malu loh. Aku Contohnya keras itu gimana? Saya tuh ya di panggung, adegan panggung salah gitu ya. Pikiran saya bojo paling kok nggak mungkin aku ditegur gimana ndak. Buktinya ndak, suamiku. Nek aku wis marah kalau salah di panggung ya langsung dimarahi. Wah, gitu, wis gak peduli ya. Itu kadang-kadang aku supaya aku nggak dimarahi, nggak dipermalukan dia pemain-pemain lain bagaimana saya caranya, saya harus belajar dan belajar. Nah, itu bagus ya. Terus selama sampean sebelum menjadi pemain ludruk, hasil didikan dari Cak Isbandi, ini mungkin sebelum itu sampean cuma melok-melok toh ya?
Terus mari ngono pikire sampean masih baru melok-melok iku ya apa lek ketika cai bandi ku main di dhuwur. Ya kaget. Apa tambah seneng? Rek bojoku ngene rek. Bojoku lek pas kok ganteng rek engko tak tekeki tambahan ke omah ngono. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau saya lihat di panggung apalagi adegan romantis gitu ya. Kan aku asing bagi saya. Loh, itu bukan istrinya tapi kenapa harus seperti itu? Itu kan panggung. Nah, saya selalu bertanya dan bertanya, kan saya juga malu gitu loh. Setelah dibawa saya tanya, mbok ojo seperti itu. Tapi itu memang tuntutan. Katanya seperti itu. Tuntutan itu harus total kalau di panggung. Pada akhirnya jenengan sadar dewe ya. Nah, karena itu yang diceritakan itu cerita-cerita pacaran. Nah, terus dene kono pacaran. Akhirnya ya, begitu. Seperti itu. Nah, dulunya. Dulunya ya ngamuk. Sangat ngamuk. Ya karena ngamuknya jujur, dia itu katakan nol itu ya nggak ngerti. Lah iki emang jarene ngomong nolnya foto. Iya. Dia itu bukan berarti saya ajak ke teror. Istilahnya jadi utuhan pena ya omah nggak adang gitu. Enggak. Saya suruh adaptasi dulu. Dunia ludruk itu seperti apa? 2 tahun, 3 tahun baru dia saya naikkan ke panggung. Awalnya dia juga takut. Takutnya apa? Karena dia belum mengerti setiap saat adegan pacaran pasti dia manusiawi lah ya cemburu. Tapi begitu dia naik panggung saya ajar dia ada total modern tak marahin lapo harus total kamu. Caranya marahin yo. Ya masih mama jujur kadang dia ada di juragan ada adegan sama pelawak kadang pelawak itu kan lain-lain ono sing moro-moro pelawak sing moro ngambung juragan awalnya dia takut jujur dia pertama kali naik itu cerita selor dia jadikan ibu rayu dan kebetulan jadi bujang ya boleh dibilang kayak orang tua diri lah Pak Benu kan sudah menganggap anak jadi dia pamit kon baik no lamaran dia dicium wedi opo loh itu panggung kalau kamu ndak mau malah kamu tak marahi panggung total ancaman jajane nek kon gak gelem nyeritakno iku kok bengi tak kei kowe ngono enggak kalau gini ini kamu total di panggung sama siapa saja partner kamu main mau kamu dirangkul, nggak mungkin kan dikeloni, wong kon dibojo. Nah iya nggak semudah itu. Nggak semudah itu, jangan disamakan bahwa ini itu wong ini enggak. Itu kebutuhan kita di panggung. Saya pun belajar, ya mau tak sampai Agus. Saya dulu sama Agus ini ada yang salah, saling minta maaf, aku kurang, gini, kurang total. Nanti nek sampai kamu itu istri saya tak konang manggung, nggak mau total, mending nggak usah ikut ludruk. Ini saya beneran ini mas. Ya mudah-mudahan setelah Nyonya zaman ini memang gelem belajar ludruk, menambah pembendaraan pemain ludruk yang ada di Malang yang pada saat ini lagi minus. Ya. Nah, contohnya saya ini kayak ibu kota itu memang minus. Secara pembelajarannya memang ya harus telaten. Kalau nggak ngerti, syukur bagi yang dipelajari ambek rengeng-rengeng, ambek nyanyi, ngono itu. Mek kesel tuh pakaian, aduh. Aku angkos itu ada di rumah Dewa Lembeng, ora salin. Terus, lah ini papan main sak minggu ganti tuku seragam, aduh. Ngirit cai. Ngirit cai iki carane ngene. Sampeyan tuku pakaian sing olak-walik gak padha. Lah nek apa ana sing nawari ya Cak Agus, nawari ning Gede Terong. Ini lho seragam baru. Nih opo iki seragam sik lah. Saya enggak ada keluar sing nawani teko rene. Iki lho mbayari ben. Ati ngomong-ngomong jenenge wong wedok. Ame wong wedok itu teron. Opo maneh ditawari utangan wis ndang-ndang ae. Ya tapi saya senangnya apa? Itu namanya semangat untuk berinovasi, menjadikan langkah ke depan semakin maju. Dan di panggung kita tidak malu, Mas. Apalagi ya mohon maaf ya bicara di Malang.
makanya dibilang seniwati, pemain perempuan. Pemain lanangnya di mana nek nyelang-nyelang kan kayak ndak umum. Soalnya lek bojone sampean bukan seniman, bukan seniwati, asli Sriwati. Iya, lain Mas, memang ya Cak Agus wis sering sampai nang Jombang, Mojokerto, Jember, Lumajang. Iya, insya Allah saya pun juga hampir sama lah. Ya. Kan tiap panggung, tiap rombongan itu kan nggak sama. Kalau untuk saat ini, sampai saat ini pun kayak Jombang, Mojokerto, Jember, kadang kita katakan jalur wedak lah itu sih umum. Ya. Tapi di Malang nanti jalur wedaknya kadang iya bener nadanya guyon. Tapi nyelekit kan betul. Ya itulah untuk pembelajar atau teman-teman saya, kaum muda saya, generasi penerus ya itu ngomongnya Cak Isbanti, belajar tuh mudah bisa. Dan mas saya tidak pernah melarang. Aku pengen tuh iki monggo kan untuk panggung. Memang satu keuntungan ya bojone sampean iki hitungane cerdas, beda karo bojoku. Bojoku iku lho kepengin iso nyanyi, tak uruki nyanyi, aja maneh kok nyanyi nyekel mik lho wis males. Ya kita sama Mas, cuman waktu itu Mete nggak ngerti panggung itu berapa nyanyi deh, terus memang sering lah mana-mana. Ya oke, Cak Isbanti sementara mulai disik, mudah-mudahan pembicaraan kita bertiga pada saat ini akan bisa menjadikan satu kesemangatan dan memicu kesemangatannya generasi-generasi yang berminat untuk kesenian ludruk ya. Harapan jenengan mudah-mudahan begitu, tolong disampaikan untuk di channel saya. Kamu konco-konco monggo. Nah, ayo untuk katakan adik-adik saya yang ingin belajar, jangan segan-segan untuk bertanya. Yang jelas kita tetap mau memberi semangat kepada kalian, jangan sungkan, tapi tetap kita sebagai seorang pelaku seni, etika harus tetap dibawa karena kita orang Jawa Timur. Kalau di panggung tidak ada batas, tapi kalau di bawah ayo tetap etika kesopanan kita bawa. Jadi kita menjadi pelaku seni yang beretika, tidak meninggalkan sopan santun. Ayo tetap semangat, ayo kita belajar bersama-sama. Dan juga ojo lali arahan nang channel saya untuk pemirsa, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.